Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Lisa Silvani dan kali ini saya akan berusaha untuk membuat satu seri video yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai body burden. Ada yang sudah tahu body burden? Oke. Body burden itu saya terinspirasi untuk membuat video khusus mengenai body burden lebih karena entah kenapa di pandemi COVID-19 kali ini begitu banyak orang fokus pada peningkatan sistem imun. Dan itu bukan sesuatu yang salah, wajar saja karena memang sistem imun adalah sistem yang paling berpengaruh atau yang maju duluan untuk menghadapi infeksi dari COVID-19 ini. Tetapi sayangnya ketika kita mempertimbangkan sesuatu itu kita lupa kalau tubuh kita adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya yang satunya down atau tidak optimal, satu sistem lainnya pun tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, kembali ke masalah body burden ini, apa sih body burden itu? Kita lanjut ya. Oke, tubuh adalah sebuah sistem seperti yang tadi saya jelaskan. Ada sistem pernapasan, ada sistem jantung dan pembuluh darah, ya, ada sistem pencernaan, ada sistem ginjal, sistem saraf, sistem indera, dan ada juga sistem imun. Nah, sayangnya kesemua ini itu bekerja sebagai sebuah satu sistem besar yang membentuk tubuh. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sistem pernapasan dengan sistem imun kita, antara sistem saraf dengan sistem pencernaan. Itu akan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, seketika tubuh itu mengalami satu penyakit, misalnya saja asma, atau saat ini yang kita hadapi bersama itu adalah COVID-19, yaitu sebuah infeksi virus coronavirus yang utamanya menyerang sistem paru-paru dan pernafasan seseorang. Nah, seketika si COVID-19 itu menyerang tubuh atau utamanya adalah sistem pernapasan seseorang, sistem-sistem yang lainnya ini tentunya akan bekerja juga secara maksimal untuk memastikan kalau sistem imun bisa bekerja optimal. Dan dengan kerjasama yang baik di antara semua sistem ini, maka tubuh akan mampu untuk mengeliminasi COVID-19 tadi dari dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi seketika sistem-sistem ini tidak bekerja optimal? Maka kita tidak bisa mengharapkan sistem imunitas itu dapat bekerja maksimal. Karena seperti yang sudah dijelaskan, kalau antar sistem ini pasti saling berpengaruh gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini di sini saya akan menggambarkan sedikit bagaimana sih hubungan antara sistem. Misalnya saja yang kita ambil adalah sistem pembuluh darah dan sistem ginjal. Ini yang paling dekat korelasinya dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, di mana pada sistem pembuluh darah misalnya seseorang memiliki body burden berupa hipertensi. Hipertensinya sudah lama, misalnya sudah 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Tetapi hipertensinya terkontrol. Nah, kita tidak bisa beranggapan bahwa hipertensi ini hanya karena semata-mata terkontrol, itu tidak akan mempengaruhi sistem ginjal. Ketika seseorang mengalami masalah di ginjalnya, tentunya sistem ginjal akan berusaha untuk memperbaiki kerusakan di sistemnya tersebut. Tetapi dengan adanya hipertensi pada sistem pembuluh darah, hipertensi ini akan memperberat kerja sistem ginjal dan pada akhirnya juga dapat menjadi penyulit yang akan memperlambat atau menggagalkan penyembuhan dari kerusakan yang diderita oleh sistem ginjal tadi. Contoh, misalnya pada seseorang yang mengalami demam, di mana demam itu adalah gejala yang relatif hadir
pada penderita atau pada pasien yang COVID positif, itu demam kan pasti ada ya, kemungkinan besar rata-rata tuh ada demam. Nah, sistem ginjal sebagai salah satu sistem yang memang berfungsi untuk mengatur temperatur tubuh, otomatis akan bekerja keras nih untuk mengatur temperatur tubuh seseorang itu. Tetapi dengan adanya hipertensi yang padahal letaknya itu di pembuluh darah, tapi karena memang kedua sistem ini berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi, maka ginjal akan harus bekerja jauh lebih keras untuk menormalkan temperatur tadi ketimbang jika sistem pembuluh darah tadi tidak memiliki body burden berupa hipertensi. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, itu adalah contoh body burden berupa hipertensi. Body burden tapi tidak hanya berupa hipertensi saja. Misalnya pada sistem pernapasan, kita bisa melihat body burden itu salah satunya adalah asma. Di mana asma juga merupakan komorbid yang apabila seseorang menderita COVID-19 dan juga memiliki asma, maka tingkat kesulitan sembuhnya akan jauh lebih berat daripada mereka yang tidak memiliki asma. Itu salah satu komorbid ya di COVID-19. Nah, asma ini walaupun terlihat seperti terkontrol, tetapi akan mempengaruhi tubuh dalam menjalankan fungsi normalnya. Di sini saya contohkan antara sistem pernapasan dengan sistem persarafan. Atau juga kita bisa lihat ada sistem hormon yang berhubungan dengan sistem pencernaan, di mana memang sistem hormon itu kerjanya sangat-sangat luas, jadi hampir semua sistem itu ada di bawah pengaruh oleh sistem hormon. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang paling penting tadi. Beban pada salah satu sistem akan mempengaruhi kemampuan tubuh secara keseluruhan. Jadi bukan hanya misalnya hipertensi, yang masalah berarti cuma jantung sama pembuluh darahnya aja nih. Jadi kita fokusnya cuma di situ aja. Tidak. Karena beban pada sistem jantung dan pembuluh darah tadi akan mempengaruhi kemampuan tubuh lainnya. Terutama pada hipertensi, di mana pembuluh darah itu kan fungsinya untuk mengalirkan darah. Dan di darah itu ada oksigen. Sementara jaringan-jaringan kita di seluruh tubuh itu membutuhkan oksigen untuk dapat berfungsi hidup dan melakukan metabolisme yang optimal, yang normal justru ya. Jadi kalau misalnya jaringan-jaringan itu tidak dapat oksigen atau tidak teroksigenasi dengan baik, otomatis fungsinya akan gagal atau bahkan akan menurun drastis gitu. Nah, ini tadi contohnya juga udah saya buka duluan ya. Misalnya saja pada plak pada pembuluh darah itu akan karena dia misalnya ini pembuluh darah ya, ini lumen pembuluh darah, lalu kita ada plak gitu ya, di sini nempel nih, di plak nih. Nah, itu akan menyumbat. Nah, ini akan mengurangi laju darah yang masuk ya, laju darah yang masuk sehingga mengurangi oksigenasi jaringan. Kenapa? Karena memang darahnya tadi yang seharusnya mengalir lancar apabila tidak ada plak pada pembuluh darah, karena adanya plak maka darahnya tidak dapat mengalir lancar, yang pada akhirnya akan mengurangi aliran darah ke jaringan, yang pada akhirnya akan mengurangi oksigenasi jaringan dan menurunkan kemampuan fungsi sel-sel saraf. Ini contohnya adalah plak pembuluh darah dengan sistem saraf ya. Lalu apa saja sih body burden yang ada di tubuh seseorang? Pada sistem jantung dan pembuluh darah, kita bisa lihat hipertensi adalah sebuah body burden. Seseorang yang pernah melakukan pemasangan ring, itu berarti juga sudah menjadi body burden karena berarti sistem jantungnya tidak bekerja secara optimal. Lalu pada sistem pencernaan kita bisa dapati GERD, gastroesophageal reflux disease itu sebagai salah satu body burden, atau juga ulcus pepticum atau tukak lambung
juga merupakan body burden. Pada sistem ginjal, infeksi berulang, misalnya infeksi saluran kemih yang berulang, itu juga body burden karena berarti biasanya sudah ada sesuatu baik di flora normal tubuhnya sendiri ataupun di sistem saluran kemihnya tadi sehingga menyebabkan infeksi berulang. Yang kedua juga batu ginjal, bisa jadi body burden juga karena memang batu ginjal ini akan mempengaruhi kelancaran dari sistem saluran kemih tadi juga. Nah, selain yang di sini, beberapa yang juga menjadi comorbid atau body burden untuk pandemi COVID ini adalah asma, post TBC, COPD atau penyakit paru kronis yang biasanya mempengaruhi fungsi paru-paru, lalu juga obesitas, diabetes juga menjadi salah satu comorbid atau body burden yang kita perlu waspadai di masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Nah, masalah dari beban tubuh adalah ketika datang penyakit akut seperti COVID-19 ini. Karena mungkin pada masa-masa biasa ya, biasanya beban tubuh atau body burden itu tidak akan terlalu terlihat efeknya, tidak akan terlalu mengganggu ya. Karena apalagi untuk mereka yang memang selalu aktif mengkontrol penyakitnya, selalu aktif untuk berobat ke dokter. Apalagi juga diikuti dengan gaya hidup yang sehat, biasanya beban tubuh itu akan semakin turun dan hingga tidak menjadi sebuah halangan bagi seseorang untuk beraktivitas selayaknya orang sehat normal tanpa penyakit apapun. Tetapi seketika ada penyakit akut seperti COVID-19 saat ini, beban tubuh atau body burden tadi akan menyebabkan biasanya penyembuhannya menjadi sulit atau memperberat proses penyembuhan, meningkatkan resiko dari komplikasi, dan meningkatkan kerusakan atau kegagalan pada organ yang memang sudah terganggu. Jadi misalnya mereka yang memiliki hipertensi dan lalu terkena COVID-19 dapat mengalami kerusakan juga pada jantungnya karena memang sudah ada body burden berupa hipertensi tadi. Dimana seketika si infeksi COVID-19 itu datang, jantungnya itu sudah mengalami penurunan fungsi sekian persen sehingga tidak mampu untuk bekerja optimal, lalu di hit atau kena COVID-19 tadi, semakin fungsinya semakin terganggu karena sel-selnya mungkin juga terganggu oleh COVID-19, jaringannya terganggu, atau juga seketika perjalanan penyakit, jantungnya itu juga harus bekerja jauh lebih keras sehingga meningkatkan kerusakan pada jantung tersebut. Nah, sampai sini semoga teman-teman bisa mengerti apa yang dimaksud dengan body burden atau beban tubuh, dimana sebenarnya body burden itu bisa diatasi, bisa dikelola, dan pengelolaannya sih sama ya, harus dengan gaya hidup yang sehat, harus dengan olahraga, harus dengan pola makan yang nutrisinya seimbang, harus dengan tidur yang cukup, harus dengan minum suplementasi yang sesuai, yang tepat guna dan tepat sasaran tentunya. Jangan asal sembarang minum suplemen, karena salah-salah malah justru memperberat fungsi dari organ-organ tubuh juga. Dan yang terpenting adalah mempertimbangkan beban tubuh dari tubuh masing-masing. Apa saja sih body burden kita? Bagian mana dari fungsi tubuh kita yang harus kita tingkatkan? Jadi bukan semata-mata, berarti sistem imunnya nih harus ditingkatin. Bukan hanya sistem imun, tetapi juga kita harus mulai berpikir body burden kita itu di mana. Body burdennya apakah di sistem hormon? Kalau sistem hormonnya memang sudah ada gangguan, bagaimana caranya sistem hormon itu bisa optimal, terutama di saat pandemi seperti ini. Ya, jadi semoga bermanfaat.
Saya berdoa semoga kita semua selalu disehatkan, diselamatkan, dan kita dapat melalui pandemi COVID-19 dengan baik. Keluar dari sini kita bisa jadi lebih kuat, jadi lebih sehat. Saya berharap teman-teman semakin semangat untuk meningkatkan kesehatannya, untuk melakukan gaya hidup sehat ya. Semoga ini juga menjadi wake up call untuk kita semua untuk jauh lebih sehat lagi, jauh mengoptimalkan kesehatan kita lagi. Jadi kita setelah ini semua selesai, kita bisa lebih sehat lagi, bisa jadi orang yang lebih optimal lagi. Oke? Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.